Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Maji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Nah teman-teman udah pada kenal belum nih sama Pak Eman Sulaiman? Beliau tuh musafir yang melakukan perjalanan keliling Indonesia untuk mengunjungi makam-makam keramat. Nah, beliau tuh melakukan perjalanan itu selama 23 tahun. Dan beliau tuh memiliki niatan untuk menjadi musafir mengelilingi makam-makam keramat Indonesia itu selama 25 tahun. Nah, berarti beliau tuh baru akan menyelesaikan perjalanannya selama 25 tahun. Nah, daripada penasaran, yuk kita sekalian tanya-tanya aja sama Bapak Eman Sulaiman ya. Nama saya Eman Sulaiman, asli dari Kuningan. Cuman lahir di Jakarta. Jakarta saya di daerah Halim, Penang Melayu. Nah, ketika itu tua saya itu nggak punya anak. Nah, saya kembali ke kampung. Jadi sekolah dulu SD sampai besar di kampung. Jadi kalau kata orang Sunda ya sejauh-jauhnya Bang Rotterdam pasti kembali ke Tubannya. Jadi saya kembali ke kampung. Ketika itu ya saya besar menjalankan usaha, ya alhamdulillah sempatlah kayak orang juga gitu. Ya. Nah, terus ketika itu saya punya penyakit saya judi, main kartu saya. Ketika itu saya berpikir, kok banyak uang nggak ada gunanya ya. Saya lari tuh ke pemijahan. Tadinya rencananya mau ziarah, ya kan? Apa sih orang ziarah yang begini begitu? Ternyata ketika saya ziarah, saya ketemu seorang musafir juga, terus berdiskusi tentang musafir apa sih? Musafir itu perjalanan untuk mengenal diri. Nah, saya mulai belajar tuh dari Tasik, saya jalan ke Cirebon sampai bengkak tuh kaki saya karena jauh ya, karena nggak biasa. Sampai saya tadinya mau menyerah, tapi saya nggak menyerah begitu aja. Coba saya mau ke Madura, ya walaupun bengkak saya masih berjalan terus. Nah, ketika itu sembuhlah kaki ya, ternyata enjoy, nikmat tuh. Oh iya, orang perjalanan begini, walaupun saya nggak punya bekal, nggak punya apa, yang penting kalau dinikmati memang terasa nikmat. Kalau makan itu ya istilahnya, kalau kata orang musafir itu ngedom itu dalam arti memungut makanan yang sudah dibuang sama orang, karena kita mencari yang hak itu mungkin ini yang dibuang hak buat saya gitu kan. Mungkin kalau secara minta saya, mungkin orang itu merasa kesel atau merasa nggak ikhlas atau gimana, karena barang udah dibuang, jadi udah merasa, menurut saya itu nggak ada masalah gitu. Nah, sampai di Madura saya di situ betah tuh sekitar 5 tahun lah, di Bangkalan, di Pamekasan, di Sumenep, sampai ke pulauan terpencilnya. Jadi seluruh Madura lah. Nah, selama 5 tahun saya keluar lagi, keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, terus balik lagi 2010, kalau nggak salah saya ke Kalimantan. Nah, 1 tahun saya di sana, balik lagi, lalu saya ke Bali. Saya sampai di Kuta, di yang intinya itu di Singaraja. Singaraja itu mayoritas kan Islam gitu. Di situ karena ada Wali Pitu, kalau orang Jawa Wali 7. Terus saya nyebrang lagi tuh ke Lombok sampai daerah Gunung Anjani itu ya setahun juga di sana. Saya balik lagi ya, keliling Jawa lagi. Kalau Jawa itu mungkin udah beberapa kali ya Wali Songo ya, sampai ke Sumateranya saya ke Padang, ke Bengkulu, Kerinci, terus Palembang, ya pokoknya dari Sumatera Barat ke sinilah. Paling jauh itu Perapat Medan.
kalau di Madura saya 5 tahun. Tapi kalau tempat yang lain saya nggak dipastikan karena yang berbicara ini saya hati. Jadi kalau menurut saya, oh di sini agak enak nih selama sekian hari. Kalau nggak nyaman itu kadang-kadang baru datang pun pergi. Jadi firasat saya tuh kalau misalnya ada nggak enakan di keluarga itu udah ada firasat, ada apa nih gitu. Kadang-kadang kita pulang ya kan, ya ketika istri meninggal itu sempat saya lagi di Sunan Ampel, tepatnya pada Sunan Ampel. Saya perasaan nggak enak, ada apa ini ya, saya pulang ternyata istri sakit. Dan sakitnya itu juga nggak nyusahin sama orang-orang karena dia bilang istri saya cuman, Pak saya pusing mau tidur, ya udah tidur aja gitu. Ternyata 1 harian tidur udah nggak ada. Saya nggak mau dengar cerita. Kalau belum saya nyatakan, saya bukan nggak percaya, nggak mudah percaya tanpa kenyataan. Karena saya mengaji di sini ada 2 menurut saya, ilmu yang tersurat sama ilmu yang tersirat. Yang tersuratnya kita baca, yang tersiratnya fakta. Oh katanya di Ano begini-begini. Saya buktikan benar apa enggak kebenarannya. Saya waktu itu punya pembimbing ya, menurut saya pembimbing itu dari Tasik. Selain dari itu saya tidak bersandar kepada satu pondok atau kiai ke setiap daerah. Oh ini ke kiai ini, saya enggak, karena saya punya prinsip sendiri. Jadi mana yang saya jalani, mana yang saya pilih itu yang saya ambil. Jadi saya nggak dengar cerita, pengennya nyata. Insya Allah ya, berhubung mungkin suaminya juga waktu dalam perjalanan niat baik, kendala itu mereka nggak merasakan atau sakit atau kesusahan, masalah ekonomi atau dia, alhamdulillah. Saya yakin bahwa Allah itu maha segalanya, maha mengetahui tentang kehidupan yang manusia rasakan di muka bumi ini. Saya kebanyakan satu di masjid, kedua di makam-makam, ya kan. Seperti di Sayyidina Holil di Bangkalan, saya kebanyakan di makamnya tuh. Insya Allah dapat, karena kan saya bilang kan, saya ngaji rasa, pengajian, mengkaji, bukan mengaji, mengkaji. Jadi apapun yang saya lihat itu suatu hidayah bagi saya, ya, karena kita pandang nih sisi baiknya. Oh ini harus diikuti nih, karena orang ini begini sifatnya. Karena saya ngalami di situ. Iya. Jadi kan orang tergiur, oh, di Gunung Pengukus begini. Ah masa sih, saya bilang, ya, saya kesana, oh ternyata nggak begitu ceritanya. Jadi terus kalau seandainya selama 23 tahun ini, apalagi kemarin 2 tahun terakhir itu ada wabah virus COVID ya Pak ya? Kamu pernah ngerasain sakit nggak? Alhamdulillah. Selama 23 tahun? Nggak pernah sampai saat ini lah. Oh gitu? Batuk, pilek, panas, demam, kan kamu kan tidur di luar. Iya. Makan juga pastinya ya Bapak seperti bilang ya, kita makan apa yang ada, apa sisa-sisa segala macam. Itu Bapak nggak pernah ngerasain? Enggak, alhamdulillah. Kan saya bilang
Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha segalanya. Jadi ketika mungkin manusia lagi menjalankan hal seperti ini, dia ngerti, tahu, oh ini lagi begini, ini lagi begini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sekelumit kisah perjalanan dari Pak Eman Sulaiman yang telah melakukan perjalanan selama 23 tahun dan beliau berniat untuk melakukannya selama 25 tahun. Nah, Pak Eman Sulaiman ini tuh ternyata tuh juga pernah pulang pada tahun 2007 dan itu hanya karena istri beliau meninggal. Tapi beliau melanjutkan perjalanan lagi setelah 3 hari di rumah dan beliau langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, jangan lupa saksikan terus Rumah Maji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.